Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah siap memberikan subsidi energi tahun ini. Hal ini disebabkan oleh surplus APBN yang mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Di tengah masih tingginya harga minyak dunia saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui sedang mengkaji penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Di sisi lain, soal revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 juga terus dijalankan dan diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan penyesuaian harga BBM subsidi jenis Pertalite saat ini sedang dalam kajian. Selain mengkaji mengenai penyesuaian harga BBM subsidi, Arifin juga mengakui bahwa pihaknya sedang mengampungkan revisi Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 191 Tahun 2014 untuk pembatasan pembeli BBM subsidi dan diharapkan selesai pada Agustus 2022. Di sisi lain, perihal kebutuhan Pertalite dan solar perlu benar-benar diperhatikan karena masyarakat sangat memerlukan. Impor hasil minyak ini termasuk bahan bakar motor, bahan bakar pesawat, bahan bakar diesel dan lain-lain untuk Januari-Juli 2022 ini nilainya sebesar 14.376,3 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat volumenya, Mbak Elena, yaitu 14.308,3 ribu ton. Kemudian kalau kita bandingkan Januari-Juli 2021, nilai impor hasil minyak pada Januari-Juli 2022 ini naik 97,71%, sedangkan volumenya naik 17,63%. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Mas Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, dan juga Mas Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energi Watch. Yang tadi saya tanyakan kepada Mas Mamit, bagaimana sih sebenarnya praktek di lapangannya terkait bagaimana subsidi dari energi ini sudah tepat sasaran atau tidak? Apakah memang prakteknya banyak sekali tidak tepat sasaran ya, Mas? Ya, saya kira seperti yang disampaikan oleh Mas Edi ya, dan saya kira memang benar terjadi seperti itu ya Mbak April ya. Karena saya juga beberapa kali dan bahkan seringkali saya mendapatkan pengaduan ataupun DM ke Instagram saya dari masyarakat yang memberikan laporan mengenai adanya penyelewengan terhadap penggunaan solar subsidi. Itu real dan saya langsung Penyebabnya laporkan. apa sih, Mas Mamit? Karena disparitas harga yang sangat tinggi, Mbak. Oke. Saat ini kan solar subsidi hanya di 5.150 ya kalau tidak salah. Sedangkan kan kalau untuk solar non subsidi ini untuk Pertalite Dextrate saja sudah di angka 17.000 hampir 18.000. Jadi memang disparitas yang tinggi ini yang menyebabkan terjadinya penyelewengan sehingga subsidi ini tidak tepat sasaran. Bahkan di beberapa laporan pun ternyata para pengguna solar subsidi ini lebih banyak untuk perkebunan, pertambangan yang memang seharusnya ini tidak tepat sasaran dan mereka harusnya tidak berhak. Kalau kita mengacu kepada Peraturan Presiden 191 2014, di situ memang diatur harusnya tidak untuk perkebunan dan juga pertambangan. Tapi realitanya karena memang pengawasan yang masih belum cukup ketat juga, terus juga belum ada sanksi secara hukum terkait dengan adanya penyelewengan tersebut, ini menyebabkan banyaknya penyelewengan yang terjadi. Belum lagi kalau penyelewengan yang sekarang sedang terjadi lebih banyak misalnya di tengah laut, yang itu juga saya kira banyak terjadi juga penyelewengan di sana. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari aparat penegak hukum terutama dan juga BPH Migas, saya kira selaku badan pengawas yang harusnya mempunyai peran yang sangat penting terkait dengan penyaluran dan pengawasan terhadap BBM subsidi ini. Dan ini yang saya kira harus diperkuat kembali juga, entah apakah dibentuk Satgasus terkait dengan pengawasan BBM subsidi atau seperti apa, saya kira ini perlu dirumuskan oleh Komisi 7 terkait dengan pengawasan yang lebih kuat lagi dalam rangka subsidi tepat sasaran. Karena perlu ada penindakan hukum saya kira. Saat ini Satgasus saya kira belum ada. Apakah nanti Satgasus itu bisa berada di bawah Kementerian SDM ataukah nanti atau berada di bawah BPH Migas, saya kira perlu ada. Barang ini harus ada. Karena kalau tidak ada saya kira ini teman-teman BPH Migas tidak bisa melakukan penindakan. Mereka dan ini yang saya kira perlu ada kekuasaan ataupun ada sesuatu kelebihan ya, sehingga mereka bisa melakukan penindakan terhadap ada penyelewengan yang ada ini. Itu menjadi PR dan saya kira di dalam revisi Perpres 191 yang sekarang harusnya
ditunggu-tunggu mungkin Pak Edi bisa membantu kita untuk segera diterbitkan ini ya, karena saya Oke. tidak tahu kenapa ini berlarut-larut ya. Di Baik. sisi lain pemerintah selalu mengatakan beban APBN kita semakin berat, beban APBN semakin berat, tetapi revisi Perpres tidak terbit-terbit. Saya tidak paham ada apa di sana. Harusnya kalaupun memang pemerintah mau dan memang ada political will ketika mengatakan beban APBN semakin berat, maka revisi Perpres ini harus segera diterbitkan. Karena biar Baik. bagaimanapun Pertamina saat ini hanya melakukan pendataan, tetapi mereka Oke, tidak bisa bicara soal melakukan. payung hukum, kita langsung tanyakan saja ke Komisi Ya. 7, Mas Edi, seperti apa ini mengawal proses dari payung hukum untuk ya bagian dari energi supaya tepat sasaran? Ya, itu kan memang kalau kita bicara mengenai revisi Perpres, itu kan ranahnya berada di tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM. Jadi kita sudah mendesak Kementerian SDM, kita juga sudah minta BPH Migas untuk mengawal prosesnya agar Perpres ini segera bisa diterbitkan. Ini sudah kita sampaikan kurang lebih 6 bulan yang lalu ya. Oke. Jadi memang dalam hal ini kan DPR hanya bisa mendesak dan merekomendasikan. Jawaban Tetapi desakannya pada itu apa, akhirnya Mas Edi? Saya nggak tahu, karena itu kan proses di internal pemerintah ya, karena Perpres itu kan membutuhkan masukan, tetapi karena ini namanya Perpres, saya kira efektivitas Perpres itu untuk bisa terlaksana itu memang membutuhkan kerjasama dari berbagai instansi ya. Satu, misalkan saja perlu ada kerjasama juga dari Kementerian Sosial agar data itu komprehensif, data itu akurat. Ya, dan satu-satunya sumber data yang digunakan itu kan adalah data terpadu Kementerian Sosial di TKS. Nah, ini saya kira beberapa komponen yang memang merupakan bagian yang nanti akan menjadi bagian substantif dari Perpres yang akan direvisi ini. Tetapi sesungguhnya yang kami juga agak sesalkan dalam hal ini, bahwa prosesnya agak terlalu berlarut-larut. Oke. Berlarut-larut sehingga pengendalian dari pemanfaatan BBM secara tepat sasaran itu menjadi terkatung-katung prosesnya. Tidak ada Agak terlalu penindakan lama. juga ya, Mas Edi? Penindakan sementara begitu yang bisa dilakukan? Penindakan sementara sesungguhnya bisa dilakukan dalam artian bahwa BPH Migas bisa melakukan penindakan di lapangan, tetapi tentu tidak mencukupi karena itu membutuhkan sumber daya manusia yang banyak sekali. Begitu juga Pertamina. Pertamina bisa menempatkan aparat penegak hukum di berbagai SPBU yang ada, tetapi kan jumlahnya banyak sekali, sehingga itu menjadi cost yang besar. Belum lagi efektivitas dari penempatan aparat penegak hukum itu kadang-kadang juga tidak maksimal ya, apalagi kalau ada main mata dengan petugas yang jaga, ya tentu hal ini berbagai penyimpangan di lapangan tentu membutuhkan koreksi. Jadi menurut saya yang paling penting sekarang ini yang dilakukan adalah bagaimana kita bisa membatasi atau mengurangi dampak dari penggunaan BBM subsidi secara tidak tepat sasaran dengan melakukan pengawasan di lapangan secara fisik. Oke. Ya, tetapi saya kira secara komprehensif memang dibutuhkan payung hukum tersebut, dan kembali lagi dalam masa sidang yang akan kita mulai pada tanggal 18 Agustus ini, kita sudah menjadwalkan untuk bertemu dengan Kementerian SDM, dan kembali salah satu agenda yang terpenting yang ingin kita sampaikan adalah hal ini, karena bagaimanapun juga ini sudah merupakan lampu kuning ya bagi Indonesia, karena pemakaian dari BBM subsidi ini sudah melonjak sangat drastis, jauh di atas perkiraan kita dalam APBN 2022 yang dirancang sebelumnya. Baik, saya kembali ke Mas Mamit. Mas Mamit, kalau tadi kita bicara soal bagaimana subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Nah, ini kalau kita bicara bagaimana rencana dari kenaikan harga, khususnya Pertalite yang juga sudah dikemukakan oleh Menteri SDM. Kira-kira harga yang pas dan tidak menimbulkan keinginan orang lain untuk bisa mengambil lagi jatah orang lain tersebut seperti apa, Mas Mamit? Ya, kalau bicara harga yang pas, saya kira mungkin 10.000 lah ya. 10.000 saya kira itu sudah cukup pas ya, karena memang dan saya kira mungkin dampak ekonomi pasti ada. Saya yakin inflasi ini pasti ada. Terus juga kenaikan harga barang, kenaikan harga jasa sudah pasti ada gitu kan ya. Belum lagi ada isu sosial yang pasti akan terjadi penolakan lah ya. Makanya saya sampaikan tadi bagaimana pemerintah bisa mengkalkulasi terkait dengan dampak-dampak tersebut jika memang akan naik gitu ya. Nah, saya kira harga 10.000 itu mungkin bisa menjadi yang ideal ya untuk Pertalite, karena tadi
Ini akan memberikan ruang fiskal juga bagi APBN. Selain itu juga saya kira tidak terlalu besar juga bagi masyarakat ya. Terus juga untuk solar saya kira mungkin naiknya juga sama di angka 3.000 per liter. Ini juga sudah sangat pas sekali. Sebenarnya solar ini kan paling tinggi disparitas harganya ya hampir 13.000 gitu ya. Ini yang menurut saya perlu ada pengendalian yang lebih ketat lagi. Maka saya sih mengharapkan di dalam revisi Perpres 191 itu lebih ada ketegasan bagi terkait dengan pengaturan tersebut. Misalnya solar subsidi hanya untuk kendaraan plat kuning dengan roda 6 misalnya, ataupun maksimal roda 4 dengan isi per hari misalnya hanya 100 liter. Kalau saat ini kan kalau menurut kita merujuk kepada peraturan Kepala BPH Migas itu 200 liter per hari. Saya kira ini terlalu tinggi dan terlalu besar. Terus juga untuk Pertalite misalnya hanya untuk kendaraan roda 2 dan juga kendaraan angkutan umum plat kuning ataupun UMKM dan juga UMKM ketika mendapatkan rekomendasi dari pemerintah ya ketika mereka akan melakukan pengisian. Jadi saya kira kalau ini bisa kita jaga dengan tadi ketegasan bahwa hanya memang kita harapkan ini subsidi tepat sasaran. Saya kira ketika itu benar-benar diberlakukan harusnya sih kita tidak over kuota ke depannya ya. Dan ini akan menjadi lebih pas lagi gitu loh, terutama untuk soal subsidi dan juga Pertalite ini Dan benar-benar mungkin perlu saran jangka panjangnya adalah segera mengesahkan rancangan undang-undangannya dan juga payung hukum yang jelas terhadap bagaimana penindakan energi di negara kita. Kita juga tunggu upaya pembahasan dari Komisi 7 DPR RI untuk membahas hal ini dan juga saran dari Energy Watch. Semoga bisa membantu pemerintah dalam memberikan keputusan atau kebijakan yang baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News Now.